laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena kita akan semalam bersama sunnah Rasul SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang sudah pernah membaca sejarah Nabi dari lahir sampai meninggal, angkat tangan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa sih faedahnya kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi hambaku terus mendekatkan dirinya dengan hal-hal yang sunnah, dengan hal-hal yang nafilah, yang mustahab, hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku cinta kepada hambaku ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sunnah Rasul yang dilakukan pada malam hari itulah inti pembahasan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Membaca wirid, berzikir di pagi dan di sore hari. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, tenang hati. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah biasa membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqin faminka wahdaka la syarika lak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang hafal doa masuk rumah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah itu yabda'u bisiwak, memulai dengan pakai siwak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Anda kalau membaca doa bismillah tawakkaltu Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Salat maghrib berjamaah termasuk sunnah yang diamalkan pada waktu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada salat sunnah tidak sebelum salat maghrib? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang kedua, ingat bainal adzanain da'watun mustajabah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Barang siapa yang sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, dia tidak memisahnya dengan kata-kata yang buruk, maka ibadahnya itu sama dengan ibadah 12 tahun. Bayangkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setelah maghrib adalah larangan tidur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mengatakan idza aqala ahadukum al-ghaibah fala yatruk ahlahu laylan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian adab sebelum tidur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu kata yang imam selalu memulai sholatnya dengannya. Kita mendengar sholat dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta. Alhamdulillah. Satu kata para penceramah memulai khutbahnya, memulai ceramahnya dengan kata Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah kata yang kita biasa kalau ditanya kif hal, apa kabar, gimana keadaanmu, kita pasti menjawab Alhamdulillah. Karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuji, hanya yang layak untuk mendapatkan pujian dari kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang nikmatnya tak terhingga. Allah Jalla Jalaluh yang kebaikannya tak terhitungkan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberi. Dialah tempat kita bermunajat. Dialah tempat kita memohon, meminta. Dialah Allah Jalla Jalaluh, tempat kita mengadukan segala perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan doa kita, yang memberikan jalan keluar tatkala semua pintu tertutup. Allah Jalla Jalaluh yang menghilangkan duka di hati kita, yang menghapuskan lara. Allah Jalla Jalaluh yang kalau kita lagi gundah, kemudian kita mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, hilang semua rasa gundah. Maka hanya Allah yang pantas untuk mendapatkan pujian dan pujaan dari kita. Kalau kita melihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, maka kita akan terheran-heran dengan betapa maha besarnya Allah Jalla Jalaluh. Ikan-ikan di lautan yang jumlahnya triliunan, yang setiap hari dipancing, ditangkap, siapa yang ngasih makan? Allah Jalla Jalaluh. Anda melihat binatang-binatang di hutan, bagaimana dia melahirkan tanpa ada bidan dan dokter. Siapa yang membantu mereka? Allah Jalla Jalaluh. Anda lihat burung, atau Anda melihat ayam, bagaimana tatkala ada bahaya dia kumpulkan anak-anaknya, dia sembunyikan di sayapnya. Siapa yang memberikan kasih sayang itu kepada dia? Siapakah yang memberikan hidayah kepada binatang yang baru lahir? Dia berangkat mendatangi susu ibunya. Gak pernah ada yang ngajari dia. Kalau habis lahir, kau nyusu langsung, gak ada. Tapi siapakah yang memberikan fitrah? Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Maka kembali lagi, hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan bagi baginda Nabi kita, yang banyak dari kita, yang banyak dari umat Islam insyaallah yang di sini nggak ada yang mereka tidak mengenal Nabi kecuali namanya, yang dia tidak mengetahui perjalanan hidup Nabi kecuali beliau dilahirkan di tahun gajah. Selesai. Ada yang kenal dengan Rasul SAW di sini? Ada yang kenal? Yang di belakang situ kayaknya kenal banget itu. Siapa nama beliau? Iya, nama beliau siapa? Silakan. Iya. Bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim sampai bin Hashim cukup. Nama Anda kalau boleh tahu? Siapa? Jimmy Akbar. Jimmy Akbar bin Isa Abdullah bin tapi alhamdulillah dia lebih kenal dengan nasab Rasul SAW daripada nasabnya sendiri. Tapi seorang muslim paling enggak dia belajar tahu, kata Rasul, ta'allamu min ansabikum ma tasilu bihi arhamakum. Belajarlah nasab kalian agar kalian bisa menyambung tali silaturahmi. Umat Islam sekarang banyak yang tidak mengenal Rasul SAW, tidak memberikan penghormatan kepada beliau kecuali dengan joget dan nari-nari mengucapkan sholawat kepada beliau. Padahal sholawat adalah doa, permohonan, permintaan kepada Allah yang butuh kekhusyuan. Pada malam hari ini di kota Demam, saya sangat bahagia sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak yang
Pada dasarnya kita tidak pernah ada janji untuk berjumpa, tapi itulah keindahan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah takdir Allah. Banyak hal-hal yang kita tidak inginkan, tapi Allah berikan karena kasih sayang Dia kepada kita. Saya bisa berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh dengan cahaya iman, yang saya yakin kalau lampunya dimatikan ini terang karena cahaya wajah antum. Dan insya Allah mudah-mudahan tatkala antum pulang ke Indonesia, cahaya ini bisa antum sampaikan kepada bangsa Indonesia yang jumlah mereka 230 juta. Antum kalau tiap pulang bisa memberikan hidayah kepada 5 orang, 3 orang, insya Allah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang makmur, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat tapi, man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun 1000 preman datang untuk menyesatkan dia, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia, karena Allah sudah menentukan hidayah buat orang itu. Begitu pula siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun 1 juta kiai datang memberikan nasihat kepada dia, tidak akan bisa berubah. Maka jangan lupa untuk selalu meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita, buat keluarga kita, dan buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena banyak di antara kita yang bisanya mengkritik. Jangan cuma mengkritik, doakan bangsamu itu. Berapa banyak doa yang kita berikan untuk bangsa Indonesia. Mas yang pakai kopiah merah, antum kalau berdoa berapa persen buat bangsa Indonesia? Hah? Kenapa? Tapi doakan nggak untuk bangsa Indonesia? Apa bunyi doa antum kalau boleh dengar? Biar yang lainnya pada dengar ini. Oh, itu kan umum, yang ada nama Indonesianya. Siapa yang berdoa di antara bapak untuk bangsa Indonesia? Gak ada. Gimana mau benar bangsa Indonesia padahal doa adalah silahul mukmin, yang kita tidak butuh uang untuk berdoa. Minta sama Allah di waktu-waktu mustajab, doakan bangsa Indonesia, doakan orang-orang yang tersesat supaya mereka ditunjuki jalan yang lurus kepada Allah SWT. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasulullah SAW, seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka termasuk dari cinta, Anda mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Anda mengerti sunnah, Anda berdoa semoga orang itu mengenal sunnah juga. Bukan sekedar, wah orang itu bahlul dia, nggak tahu jalan yang benar dia, masuk neraka bakal dia. Jangan, doakan. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Alhamdulillah, saya suara sudah mau habis ini. Kalau boleh minta air gitulah. Nah, Adi, saya minta izin dulu ya untuk minum air. Kajian kita adalah, judulnya apa? Apa judulnya? Indahnya semalam bersama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bakal sampai subuh kalau gitu, karena kita akan semalam bersama sunnah Rasul SAW, bukan sejam bersama sunnah Rasul. Kalau saya ngisi cuma sejam, berarti judulnya 1 jam bersama Rasul SAW. Tapi karena kita akan semalam, jadi mungkin ibu-ibu yang bawa anak di belakang juga anaknya boleh ditidurkan. Kalau kita insya Allah, kalau memang acaranya semalam bersama Rasul, ya semalam sampai subuh insya Allah. Berbicara tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya ingat dengan ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, ada figur yang indah di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi buat siapa? Liman kana
yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan hari akhir, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan figur yang indah di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah manusia pilihan. Beliaulah manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di sini. Alhamdulillah kita berada di kota Demam yang tidak jauh dari tempat hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa persen dari kita yang sudah menjadikan Rasul figur buat dia? Anda melihat sebelum kemerdekaan, tentara itu celananya sampai kemana? Celana pendek. Nah, kalau film-film perang dunia itu pakai celana pendek. Kira-kira kalau sekarang ada yang pakai celana pendek di pemerintahan gimana? Memalukan. Karena sudah berubah kulturnya. Tapi seorang muslim tetap dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sudah sempurna, nggak kurang. Tapi kalau bikinan manusia butuh untuk disempurnakan, butuh untuk dilengkapi. Tapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, maka ingatlah Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan Muhammad kepada mereka. Ayat ini dinamakan ayatul ikhtibar, ayat imtihan, ayat untuk mengetes, untuk menguji kebenaran iman orang-orang itu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Banyak orang mengatakan aku cinta kepada Allah, saya cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta sulit untuk diartikan. Tapi cinta bisa dibuktikan kalau memang dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kalian. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu syaratnya ikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak akan bisa mengikuti beliau kecuali dengan satu cara. Apa? Kita tidak akan bisa mengikuti sunnah Rasul kecuali dengan satu cara. Belajar. Kita harus tahu, kita harus kaji. Siapa yang sudah menyelesaikan membaca buku sejarah Rasulullah SAW? Angkat tangan. Siapa yang sudah pernah membaca sejarah Nabi dari lahir sampai meninggal? Angkat tangan. Bapak-bapak, masa nggak ada? Nggak yakin saya. Siapa yang belum pernah membaca sejarah Rasul dari awal sampai akhir? Lihat, nggak ada yang angkat tangan juga. Nggak mau ngaku. Takut ria, masya Allah gitu. Oke, kalau gitu kita biarkan yang mereka yang sudah membaca sunnah Rasul SAW, membaca sejarah hidup Nabi dari awal sampai akhir. Anda akan melihat perubahan di diri Anda. Anda akan melihat bahwa Anda sekarang saya bukan yang kemarin. Karena banyak sekali keindahan di kehidupan Rasul SAW. Di dalam segala aspek kehidupan, baik keluarga, ketika beliau bekerja, ketika beliau menjadi bapak, ketika beliau menjadi teman, ketika beliau menjadi anak, semuanya ada contoh yang indah di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Apa arti sunnah? Angkat tangan yang bisa. Ustaz Zainuddin mana? Katanya mau ada hadiah buat yang jawab ini. Mana hadiahnya? Apa arti sunnah? Angkat tangan yang bisa. Hadiahnya cepetan. Ada hadiahnya. Oh, ini hadiahnya sudah ada. Masya Allah. Oke, silakan. Setiap perkataan, perbuatan, dan perbuatan sahabat yang didiamkan oleh Nabi SAW. Itu sunnah. Perkataan, perbuatan,
takrir. Ya, dia Oke. dia. Siapa nama antum? Siapa? Rangga, silahkan Mas Rangga. Beliau sudah bisa menjawab arti sunnah. Itu sunnah. Saya mau arti yang lain. Siapa yang bisa memberikan arti yang lain? Silahkan. Allah barik fikum. Masya Allah, Mas Rangga ini baru datang loh. Saya ngeliat, tapi udah dapat hadiah beliau. Arti lain buat sunnah. Masa nggak ada yang bisa? Katanya Ustaz Zainuddin yang di sini sudah sunnah semua, katanya pada ngerti semua mas sunnah. Arti lain sunnah. Iya silakan. Itu sama dengan yang sampaikan Mas Rangga kira-kira. Yang lain arti sunnah. Iya. Segala perkataan, perbuatan, dan sifat jasmani dari Rasulullah SAW. Ya mirip lah, ada tambahan sikap jasmani. Yang lainnya, oke, saya bantu tapi nggak ada hadiahnya udah kalau dibantuin. Ada namanya sholat sunnah. Apa artinya sholat sunnah itu? Aku mau sholat sunnah kah? Iya. Nggak dapat dosa. Oke. Inilah definisi sunnah yang banyak tersebar di masyarakat. Sunnah itu yang kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Ini yang akan kita bicarakan. Tapi definisi ini nggak benar, kurang. Apa kurangnya? Iya, mau ditambahin? Iya, betul. Cuma di definisi ini yang sunnah yang artinya kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Definisi ini sangat kurang sekali sebenarnya. Para ulama al-muhaqqiqun menjelaskan bahwasanya sunnah dalam artian dalam ulama fikih ketika menyebutkan sunnah sebagai arti dari mustahab yang kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Definisi nggak benar. Karena kalau ditinggalkan rugi orang itu sebenarnya. Bukan nggak apa-apa, rugi. Seperti seorang wira swasta yang punya toko. Dia pagi buka toko, dapat uang 1 juta. Kalau nggak buka toko, nggak dapat duit dia. Rugi nggak kira-kira? Rugi. Bahlul orang ini kita omong. Kok nggak buka toko dapat duit kau? Begitu pula sunnah Rasulullah SAW. Sunnah adalah dalam artian yang amalan-amalan yang kita katakan sunnah kalau ditinggalkan kita akan merugi. Apa sih faedahnya kita mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang mengganggu dan menyakiti waliku, kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengumumkan perang kepada orang itu. Maka waliullah kualat. Orang yang benar-benar menyakiti waliullah, benar Allah mengumumkan perang kepada dia yang benar-benar waliullah. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahab mimma aftaratu alaih. Tidak ada satu hal, kata Allah SWT, yang aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku dengannya lebih dari hal-hal yang fardu. Allah cinta dengan yang fardu. Setelah itu apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tapi hambaku terus mendekatkan dirinya dengan hal-hal yang sunnah, dengan hal-hal yang nafilah, yang mustahab, hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku cinta kepada hambaku ini. Yang kerja di perusahaan, kalau anda ngerjain yang wajib-wajib doang, tugas anda saja, anda kan dicintai oleh bos. Oh bagus ya kerjanya. Tapi kalau anda plus yang wajib-wajib tapi amalan-amalan yang bukan tugas anda, tapi anda melihat aku bisa ngamalin, aku kerjain,
maka kecintaannya akan double. Begitu pula kita ketika mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sunnah sebagai penutup kekurangan dari amal wajib kita. Salat sekarang. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah mengatakan, wa innar rajula la yusalli salata 60 sana wa lam tuqbal minha syai'. Ada seseorang yang melaksanakan salat selama 60 tahun tapi tidak ada yang diterima salatnya. Subhanallah, kesian orang ini. Kata Rasulullah, yutimmu ruku'ahu, dia menyempurnakan rukuknya, wala yutimmu sujudahu, tapi sujudnya tidak dia sempurnakan. Begitu pula sujudnya sempurna, rukuknya tidak sempurna. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah SAW yang maknanya, ada orang yang sholat yang diterima nisfuha, separuh yang dia terima dari sholatnya. Ada lagi yang cuma thuluthuha, sepertiga dari sholatnya yang diterima. Ada yang rub'uha, ada yang cuma seperempat, ada yang 1/5, 1/6, 1/7, ada yang nggak diterima sama sekali. Amalan sunnah itu adalah sebagai penyempurna ibadah kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Hamba di hari kiamat nanti yang akan dihisab pertama adalah tentang sholatnya. Ketika sholatnya sempurna, yang lain sempurna. Ketika nggak sempurna, Allah mengatakan, hal li abdi min nawafil, apakah hambaku punya amalan-amalan sunnah yang untuk menyempurnakan? Kalau ada, sempurnakan dengannya. Itulah faedah kita mengamalkan sunnah. Yang ketiga, mengamalkan sunnah menghindarkan kita dari perbuatan bid'ah. Karena apa? Manusia memiliki waktu 24 jam sehari semalam. Ketika dia punya waktu kosong, dia akan mengisinya dengan hal-hal yang mubah, atau dengan yang haram, atau dengan yang makruh, atau dengan yang sunnah. Ketika dia mengisi dengan yang sunnah, maka yang lain akan tertutup, nggak akan masuk hal-hal yang makruh dan haram. Tapi ketika sunnah itu ditinggalkan, maka Anda akan dalam keadaan kosong. Ketika itu syaitan akan masuk, sebagaimana akan kita kaji sebentar lagi. Kemudian yang keempat, mengamalkan sunnah adalah termasuk meninggikan dan mengagungkan syiar-syiar Allah SWT. Salat Id hukumnya apa? Sunnah. Tapi kita kalau tidak sholat, kita tidak menghidupkan dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Takbir umpamanya sunnah. Tapi kita kalau tidak mengikuti takbir, kita tidak mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub. Itu termasuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasul yang dilakukan pada malam hari, itulah inti pembahasan kita. Saya menghadapi kesulitan untuk mengklasifikasikan mana yang khusus untuk malam hari. Sampai saya mendapatkan sebuah kitab yang judulnya Akthar min alf sunnah fil yawmi wal laylah. Lebih dari 1000 sunnah dalam sehari semalam. Buku ini ditulis oleh Khalid Al-Husainan. Tapi ternyata saya juga tidak mendapatkan yang diinginkan di sana. Karena yang kita akan bicarakan adalah sunnah yang biasa Rasulullah lakukan di malam hari. Ada beberapa sunnah yang tidak harus di malam hari. Sunnah itu berkaitan dengan aktivitas. Bisa jadi aktivitas itu malam hari, bisa jadi siang hari. Seperti masuk rumah, keluar rumah, berangkat ke masjid, wudhu, sunnah-sunnah sholat setelah wudhu. Itu sunnah yang kaitannya dengan aktivitas, bukan dengan waktu. Tapi ada sunnah yang memang kaitannya dengan waktu. Seperti sholat sunnah sebelum maghrib, setelah maghrib, setelah isya, doa-doa sebelum tidur. Maka saya akan membahas yang pertama, sunnah yang biasa diamalkan oleh Rasul pada waktu sore hari adalah membaca wirid, berzikir di pagi dan di sore hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengisi waktunya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal
Wala takun minal ghafilin. Kata Allah, Muhammad, ingatlah kepada Tuhanmu di dirimu tadarruan, dengan penuh kekhusyuan, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, kita penuh dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dunal jahri minal qaul. Tidak usah keras-keras. Tidak usah sampai orang kampung semua pakai mic ya. Subhanallah. Gak perlu orang kampung dong. Berzikir di dirimu. Cukup kau yang mendengar. Wa dunal jahri minal qaul bil wudu'i wal asal. Pada waktu awal hari dan di akhir hari. Dan seharusnya seorang muslim itu tidak cuma berdoa, tidak cuma berzikir kalau punya masalah. Banyak di antara kita kalau lagi susah, wiridnya habis asar nggak langsung turun dari masjid. Subhanallah, subhanallah. Tapi kalau lagi seneng, assalamualaikum, assalamualaikum, alatul. Ini syukur, anda punya janji nih. Lagi susah, lupa sama janji semuanya. Dan itulah gunanya berzikir. Allah mengatakan, wala takun minal ghafilin. Jangan kau menjadi orang-orang yang lengah, yang lalai. Zikir mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengenal Allah dalam waktu susah, Allah akan kenal kita pada waktu. Tatkala kita mengenal Allah pada waktu suka, pada waktu kita bahagia, senang, Allah akan kenal kepada kita pada waktu kita susah. Maka membaca zikir, yang pertama, Allah tidak akan melupakan kita. Yang kedua, zikir adalah hisnul muslim, sebagai benteng untuk diri kita. Banyak orang terkena sihir, kemasukan jin. Kalau sudah kemasukan jin atau kena sihir, baru ribut cari orang yang meruqyah dia. Ketika sebelum itu di mana dia? Itulah gunanya zikir, mencegah lebih baik daripada mengobati. Orang kalau sudah kena sihir berbulan-bulan di ruqyah, tapi kalau sebelum itu dia mengobati, menjaga dirinya dengan zikir. Seorang ibu mengajari zikir kepada anaknya, dengan anaknya digendong dia, bacain zikir-zikir. Bapak juga seperti itu. Insya Allah akan selamat rumah kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang pertama, banyak sekali zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasul SAW untuk dibaca di sore hari dan pagi hari. Dan alhamdulillah di Saudi ini sudah banyak dicetak ya. Insyaallah, siapa yang sudah hafal zikir pagi sore? Siapa yang membaca nggak hafal? Cuma kalau baca itu kayak saya sekarang ini pegang naskah baca. Siapa yang membaca rutin zikir pagi sore? Apa yang Anda rasakan setelah Anda membaca itu? Kalau suatu hari Anda lupa tidak membaca, apa yang Anda rasakan? Gelisah. Itulah. Orang akan mengetahui makna ketenangan ketika dia mendapatkannya. Jadi orang biasa tenang, tahu-tahu gelisah, dia tahu ada yang kurang dari dirinya. Salah satu kekurangan itu adalah dengan tidak berzikir. Tapi orang biasa gelisah terus nggak merasa, gue dari dulu nggak zikir juga seperti ini, karena tiap hari seperti itu dia. Tapi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nikmat batin ya, nikmat hati. Karena letak kebahagiaan itu di mana? Di mana letak kebahagiaan? Di hati. Kalau letak kebahagiaan itu di harta, kesian banyak orang yang nggak bahagia. Tapi karena Allah meletakkan kebahagiaan itu di hati, semua orang bisa bahagia. Semuanya. Karena semua orang punya hati. Gak ada di dunia ini orang yang punya hati. Tapi orang yang gak punya duit banyak. Itulah rahmat Allah, semua orang punya hati. Dan zikir termasuk. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, tenang hati. Salah satu yang dibaca oleh Rasulullah SAW, supaya saya nggak jauh-jauh, saya akan membacakan, waktu saya tinggal 30 menit. Rasulullah biasa membaca Allahumma ma asbahabi min ni'matin
au bi ahadin min khalqin faminka wahdaka la syarika lak. Kata Rasul, barang siapa yang membaca ini maka dia telah melaksanakan syukur dia pada hari itu. Apa arti doa ini? Allahumma ma asbaha bi min nikmatin, ya Allah pada pagi hari ini, kalau pagi, kalau sore, Allahumma ma amsabi, pada sore hari ini Allah tidak ada nikmat yang ada pada diriku dan pada semua hambamu, semua makhluk ciptaanmu kecuali darimu ya Allah. Suatu pengakuan yang sudah nggak ada lagi Allah yang ada pada diriku, yang ada pada istriku, yang kau berikan kepada anakku, yang kau berikan kepada tetanggaku, yang kau berikan kepada orang-orang semua di dunia ini dari kau ya Allah. Faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukur, maka bagimu segala puji dan syukur. Itu Anda akan rasakan ketika Anda membaca ini, ya Allah, betul nikmat ini dari kau. Kalau kau tidak berkehendak, aku nggak bisa merasakan nikmat ini. Dan nikmat rasa sehat yang kita rasakan itu juga nikmat dari Allah SWT. Di antara doa lainnya yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW disengat kala jengking. Kita lihat tentara Allah ini banyak sekali. Semut itu juga tentara Allah. Mungkin Anda tidur tahu-tahu masuk ke telinga Anda harus ke dokter spesialis telinga mengeluarkan semut itu. Maka kita harus memohon kepada Allah supaya kita dijaga dari ciptaan-ciptaan Allah ini. Sahabat datang, ya Rasulullah, aku kemarin disengat kala jengking, katanya. Ama annaka lahu qulta, andai kata kau membaca atau berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya Allah, aku berlindung dengan kata-katamu, dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari kejahatan segala ciptaan Allah, maka kau tidak akan disengat kala jengking. Siapa yang baca ini? Insya Allah banyak, karena semuanya takut disengat kala jengking. Ingat, cobalah kita membaca hal ini. Anda jangan cuma membaca untuk diri Anda, anak Anda. Siapa tahu kadang-kala Anda ninggal anak Anda ada ular di rumah, gigit anak Anda. Maka bacain. Rasulullah SAW juga biasa membacakan ini kepada cucunya Hasan dan Husain. Itu Rasulullah. Rasulullah masih berdoa memohon kepada Allah yang sudah dijaga oleh Allah SWT, yang sudah paling sempurna amalannya. Bagaimana dengan kita? Wah, aman, aku sudah baygon semuanya. Anda tahu bagaimana nyamuk malaria datang? Baca doa, insya Allah selamat, dijaga semua. Kemudian di antara doa lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW sore hari adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. 3 kali Rasulullah biasa membaca itu pagi dan sore hari, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada yang bisa membahayakan sesuatu pun, fil ardi wala fis sama, nggak di bumi, nggak di langit. Subhanallah. Apa yang kita harapkan sudah? Orang kalau hujan dia takut dengan petir dan halilintar, tapi dengan doa ini dia, ya Allah, mudah-mudahan Kau jaga aku, dan insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Di antara baca oleh Rasulullah SAW juga adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah afiah, kesembuhan di badanku. Lihat, kalau dokter sekedar mengatakan, oh kau olahraga supaya sehat, Rasulullah SAW bukan cuma berolahraga, tapi memohon kepada Allah SWT tiap hari, pagi dan sore. Kita ini tidak tahu dengan penyakit yang ada di tubuh kita, kecuali ketika Anda ke dokter, ke laboratorium, oh kena kolesterol sampean sekarang, aduh, kena asam urat sekarang, baru susah. Oh, kalau gitu apa obatnya, dok? Yang pertama minta sama Allah. Siapa yang menurunkan penyakit itu? Allah Jalla Jalla. Siapa yang bisa mengangkat penyakit itu? Dokter? Gak ada
Bisa obat nggak? Allah Jalla Jalaluhu. Anda mau minum obat 1 box, kalau Allah bilang nggak sembuh, nggak sembuh, bahkan mati mungkin Anda. Maka Rasulullah SAW selalu mengatakan, Allahumma afini fi badani. Susah kalau Anda harus check up terus setiap bulan ke dokter, susah. Nggak punya duit, nggak semua orang bisa. Mungkin orang kaya yang bisa check up, oh ya Anda sekarang punya ini, tolong ininya dikurangin. Tapi seorang muslim mungkin yang nggak mampu, baca doa, minta sama Allah, Allahumma afini fi badani. Nggak tahu di jantung Anda ada apa, nggak tahu kita. Mohon sama Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, kadang-kala orang sudah tua pendengarannya, sudah mulai rendah, nggak kuat, lemah, minta sama Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta sama Allah supaya nggak dikasih kebutaan, supaya nggak harus pakai kacamata yang tebel, yang kalau dibuka nggak kelihatan. Minta sama Allah, afin fi basari, Allah minta sama Allah SWT. Bukan cuma pakai obat tetes mata tuh, mataku lagi nggak enak, minta sama Allah SWT. La ilaha illa anta. Insya Allah dengan seperti ini, kalau setiap muslim membaca, insya Allah rumah sakit sepi. Ada dokter di sini? Nggak ada dokter. Insya Allah mudah-mudahan semua umat Islam dikasih kesembuhan sama Allah SWT. Kemudian doa lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa min azabil qabr. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Nggak ada yang dijamin mati dalam keadaan muslim. Ada yang dijamin? Walaupun Anda sholat malam 300 rakaat, nggak ada yang menjamin Anda mati dalam keadaan muslim. Maka minta, yang bisa menjamin itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memohon, Allahumma, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, ya Allah. Doa Nabi yang sering dibaca ketika sujud apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi itu memohon kepada Allah supaya diteguhkan hatinya di atas agama. Itu Nabi. Begitu pula doa ini Nabi yang baca, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Aku memohon kepada Allah supaya dijauhkan dari kefakiran. Fakir, susah, nggak ada yang bisa dimakan. Saya pernah berjumpa dengan satu orang di Bondowoso, Jawa Timur. Saya ngelihat usaha dia biasa-biasa aja. Ami katanya, apa nggak kepingin maju itu apa? Dia ngomong, Syafiq, kata dia, ana alhamdulillah setiap hari membaca Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Maka tidak ada di pikiran anak-anak takut dengan kefakiran. Anak sudah berlindung kepada Allah. Insya Allah dikasih cukup sama Allah. Maka mereka yang kerja di Saudi kemudian exit, jangan takut nggak bisa makan di Indonesia. Gimana ya? Susah cari kerjaan di Indonesia. Baca doa, insya Allah hati tenang, nggak takut dengan kekufuran, kefakiran, wa min adzabil qabr. Karena kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan sore. Masih banyak doanya, tapi kalau kita membahas itu aja kayaknya nggak cukup waktunya, karena waktu terus bergulir. Sekarang tinggal 19 menit. Biasanya orang pulang kerja sore hari. Banyaklah kalau di Indonesia biasanya pulang kerja sore, bahkan malam kan, pagi berangkat, malam pulang. Ada beberapa sunnah yang dilakukan Rasul ketika beliau pulang dan masuk ke rumahnya. Yang pertama apa? Doa masuk rumah. Siapa yang hafal doa masuk rumah? Saya boleh tunjuk? Saya mau tanya. Artinya enggak, saya nggak mau artinya, Ma. Doa masuk rumah, Rasul tuh kalau masuk rumah baca doa. Bukan dengan wajah merengut kepada istrinya, mana makanan? Nah, baca doa. Apa doa yang dibaca oleh Rasul SAW? Masa nggak ada yang bisa jawab? Saya kalau gitu mau minumannya. Silahkan. Iya.
Sahih. Yang pendek, bismillahi walajna, ya Allah dengan namamu aku masuk rumah, bismillahi kharajna, dan dengan namamu aku keluar dari rumah ini, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan kepadamu aku bertawakal ya Allah. Kita tidak tahu dengan apa yang terjadi di rumah kita ketika Anda keluar rumah. Ada yang menjamin Anda masuk rumah Anda, tahu-tahu keluarga Anda semua sudah dibantai sama rampok. Banyak kejadian di Jakarta hal itu. Tahu-tahu masuk rumah, fulan sudah mati, stres akhirnya. Ada yang sampai gila. Tapi ketika Anda membaca doa, wa 'alallahi rabbina tawakkalna, ya Allah, aku serahkan semua kepadamu ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Tenang hati Anda dengan apa yang terjadi di rumah. Kemudian Rasulullah SAW juga kalau masuk rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu yabda'u bisiwak, memulai dengan pakai siwak. Karena di luar kita mungkin makan hal-hal yang bau, makan peti, makan jengkol mungkin. Masuk rumah mau mencium anak, Pak, kok bau Papa? Katanya. Bagaimana lihat Rasul SAW mengajarkan membersihkan mulut sebelum masuk rumah. Termasuk dari berbuat baik kepada keluarga dan istri. Anda selalu mengharap istri Anda dalam keadaan wangi terus. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan kewangian diri kita sendiri. Kau lihat istrinya bau, kok bau? Kau sekarang katanya istrinya malu, dari dulu kau masuk rumah selalu bau Pak katanya, tapi gua diem aja gitu. Maka dari itu ingat, sebelum masuk rumah pakai siwak. Dan siwak itu nggak harus kayu arok, kayu apa aja lah. Kalau di Indonesia, kayu apa yang bagus di Indonesia? Mungkin kayu jati. Jadi nggak harus pakai kayu arok yang biasa dijual di sini, karena di Indonesia nggak ada. Pakai kayu apa aja. Yang jelas jangan sembarangan, karena bisa jadi ada yang beracun atau gimana, ada yang berbahaya dengan gigi. Carilah kayu, dan sangat memberikan dorongan kepada umat apabila ada di antara umat Islam di Indonesia yang menemukan kayu siwak di Indonesia. Sampai sekarang ada yang menemukan belum kan? Di Indonesia itu banyak sekali pohon-pohon dan tumbuh-tumbuhan. Coba ada yang berusaha, apa kayu yang bagus untuk gigi umpamanya? Ada yang mau berusaha? Cobalah, ini PR buat bapak-bapak mungkin yang tertarik pulang ke Indonesia, dia ke hutan gitu, cari kayu-kayu yang mungkin bermanfaat. Rasulullah SAW masuk rumahnya dengan siwak, menjaga aroma mulut. Badan juga mungkin dengan hal itu bisa Anda masuk rumah pakai minyak wangi dulu, supaya bukan keringat yang dicium sama istrinya, sama anak-anaknya, tapi bau yang indah sekali dicintai oleh Rasul SAW. Kemudian kalau kita masuk rumah, kita juga akan keluar dari rumah itu, imma untuk sholat maghrib. Apa sekarang doa keluar rumah yang dibaca oleh Rasul SAW? Bapak tiap hari keluar rumah? Nggak ada kayaknya ya. Tiap hari keluar rumah? Tiap hari keluar rumah? Oke, doanya yang pakai kacamata. Iya. Masya Allah. Semuanya baca itu? Insya Allah. Itu syaitan, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, ini sahih. Kalau seorang keluar rumahnya membaca doa itu, syaitan itu pada minggir semua. Sama setan-setan lain, syuf, kef, sudah nanti minggir. Kef birajulin kutu hudiya, dengan orang yang sudah dikasih hidayah sama Allah, gimana nanti? Sudah menjauh. Ada doa lain yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang lebih lengkap. Anda kalau membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, coba Anda maknai. Tawakal kepada Allah. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi di jalan. Apa yang bakal terjadi ketika aku nyetir mobil? Mungkin ada yang nabrak dari kanan, mungkin ada orang yang nyebrang ngawur, aku tabrak dia. Maka dengan membaca doa itu, kita serahkan semuanya kepada Allah, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang menjamin Anda pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Ada yang jamin? Tahu-tahu istri, oh suami lagi di rumah sakit, kenapa tabrakan? Baca doa.
Ketika Anda membaca doa dan Anda tabrakan, Anda akan tahu, ya Allah, aku sudah tawakal kepadamu. Aku yakin iman terbaik yang kau berikan kepada aku. Iman akan terus tumbuh dengan Anda terus berzikir kepada Allah SWT. Tapi kalau tidak berzikir, waduh, gara-gara remnya ini belum, remnya yang disalahkan. Mungkin Anda punya salah sama Allah SWT. Jangan remnya yang disalahkan. Itu doa apa? Doa lain yang dibaca Rasulullah SAW kalau keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tersesat dan jangan sampai aku disesatkan. Au azilla au uzalla, jangan sampai aku terpeleset, aku dipelesetkan orang. Au adlima au udlama, jangan sampai aku berbuat zalim kepada orang dan jangan sampai ada orang yang berbuat zalim kepada aku. Wa an ajhala aw yajhala alaih, dan jangan sampai aku berbuat bodoh kepada orang atau orang lain berbuat bodoh kepada aku. Sempurna isi doa ini. Anda keluar rumah mau belanja, takut ditipu orang. Ada nggak takut ditipu? Takut beli mobil. Saya ingat di Medina ada kelas Dr. Ali Misri, dia sudah lulus. Dia cerita, dia punya mobil Mazda tahun 80 mungkin. Dia ngomong, Vick, anak ketika mau beli mobil ini, anak baca doa ini terus panjang perjalanan. Alhamdulillah, mobil tua tapi bisa sampai Mekah, kata dia. Itu berkah dari doa, dari permohonan kepada Allah SWT. Jangan sampai kita ditipu orang. Maka ketika keluar rumah, baca doa itu. Kemudian Rasulullah SAW di sore hari kalau pulang dari masjid setelah sholat asar, beliau menghampiri istrinya satu persatu. Datang ke rumah istrinya satu, tanya, ngobrol, nanti pindah ke rumah istrinya, diperiksa istri-istri beliau. Itu adalah bentuk kasih sayang baginda Nabi kepada istri-istrinya. Ada yang punya istri dua di sini? Ibu-ibu, maaf yang di sana, ada yang punya istri dua? Ada kayaknya, cuma takut ketahuan istri. Tapi insya Allah ibu-ibu enggak semua yang di sini muwahhid, mereka adalah orang-orang yang bertauhid, yang istrinya satu, karena istrinya arti tauhid itu satu gitu kan. Jadi semua pada bertauhid dalam artian istrinya semua satu. Anda harus memeriksa keadaan istri Anda. Jangan pulang kerja langsung ke tempatnya teman, pulang dulu ke rumah. Rasulullah mencontohkan hal ini. Datang ke istrinya sebelum ada urusan lain, tanya gimana semua kebutuhan rumah, sehat, lihat anak-anaknya. Mungkin sekarang sudah ada pakai HP di telepon, tapi lebih baik Anda datang melihat keadaan keluarga. Itu salah satu hikmah yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Kemudian sholat maghrib berjamaah, itu termasuk sunnah yang diamalkan pada waktu sore hari. Anda pulang kerja, pulang sampai rumah dalam keadaan capek, mandi, dengar azan, panggilan Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Subhanallah, panggilan itu bukan panggilan bos Anda. Anda kalau ditelepon sama bos baru masuk rumah, balik ke pabrik, balik bos, balik. Tapi kenapa kata-kata Allah yang memanggil, hayya 'alas shalah, ayo datang ke rumahku, kata Allah. Tinggalkan semuanya. Anda mandi bersih, Anda akan bertemu dengan Raja, Maharaja. Allah SWT yang memiliki segala-galanya. Anda tinggalkan sejenak dunia Anda di belakang, Anda datang ke masjid. Setiap langkah Anda, Allah angkat satu derajat, Allah hapuskan dosa. Subhanallah. Warajul mazala fi shalah, orang itu akan dalam keadaan sholat sampai sholat yang akan datang. Datang ke masjid. Di masjid apa yang kita lakukan? Salat tahiyatul masjid. Ada sholat sunnah nggak sebelum sholat maghrib? Ada? Ada sholat sunnah belum? Ada sholat sunnah tidak sebelum sholat maghrib? Ada? Berapa rakaat? 2 rakaat? Betul? Di Indonesia kita ngelihat biasanya orang kalau ke masjid, Anda melihat kalau maghrib itu masuk masjid langsung duduk.
banyak sekali. Mereka yang tidak tahu sunnah, bagaimana sunnah masuk masjid. Yang pertama sunnah tahiyatul masjid. Kemudian salat sunnah sebelum maghrib. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, sallu qabla al-maghrib. Salat sebelum maghrib kata Rasul. Salat sebelum maghrib liman sya, bagi yang mau. Tidak termasuk sunnah rawatib yang ditekankan. Tapi kalau Anda masuk masjid, ingat ada tahiyatul masjid. Sekalian Anda gabungkan niat Anda dengan sunnah sebelum maghrib. Kemudian di masjid di Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame. Macam-macam lah, yang sholawat kepada Rasulullah SAW, zikir, pujian buat para sahabat, pujian buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang Rasulullah lakukan itu apa sih? Yang pertama sholat sunnah sebelum maghrib, itu disunahkan. Yang kedua, ingat, bainal adzanain da'watun mustajabah, ada doa mustajab di antara dua azan itu. Manfaatkan untuk berdoa. Orang keluar dari rumahnya berangkat ke masjid, salah satu tujuannya apa? Mendapatkan ketenangan. Tapi sampai masjid mau berdoa ini rame sendiri, sallallahu ala Muhammad. Iya, sallallahu ala Muhammad, betul kita baca sholawat. Tapi jangan ganggu saudara Anda yang dia menjauhi kebisingan dunia, masuk ke masjid ingin ketenangan, kok malah diganggu dengan rame-rame seperti itu. Perlu adanya penyadaran, karena banyak saudara kita tidak tahu sunnahnya itu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jangan menghakimi, menvonis, wah orang-orang itu memang nggak mau dikasih tahu. Belum dikasih tahu dan mengatakan seperti itu. Kasih tahu pelan-pelan. Rasulullah lakukan seperti ini. Kita datang dari rumah kepingin ketenangan. Orang sholat tahiyatul masjid, Rasulullah SAW itu melarang para sahabat membaca Quran keras-keras, karena bakal mengganggu saudara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang disini Yasin wal Quranil Hakim. Kita syuaya-syuaya ya Habibi gitu, pelan-pelan gitu kan, karena kita ingin ketenangan. Jadi berusaha yang pulang ke negeri kita untuk ngasih tahu mereka sunnah antara adzan dengan qomat sebelum maghrib, sholat sunnah, baca doa, waktu itu mustajab. Eman-eman banyak orang di Indonesia doanya setelah sholat. Memang boleh doa setelah sholat, bahkan kata Rasulullah SAW, fi duburi kulli salatin da'atul mustajab, doa mustajab selesai sholat. Ulama ada beda pendapat, setelah sholat itu, dubur itu setelah sholat assalamualaikum atau sebelum salam di akhirnya. Tapi yang jelas Rasulullah SAW membaca doa setelah at-tahiyat. Rasulullah banyak baca doa. Riwayat-riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW membaca doa setelah sholat ada, seperti dalam riwayat Tabrani, tapi para ulama mendhaifkan riwayat-riwayat itu. Rasulullah SAW setelah sholat menghadap ke makmum, ngajari makmumnya kalau ada yang salah ditegur. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan ketika sebelum maghrib. Setelah sholat maghrib ada sholat sunnah. Berapa rakaat? Berapa rakaat? Cuma 2. Kalau ada yang mau 4, kalau ada yang mau 6, kalau ada mau yang 8, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ada sebuah hadis yang ini dijadikan dalil bahwasanya sholat sunnah setelah maghrib itu 6 rakaat atau 20 rakaat. Saya akan bacakan hadis ini, diriwayatkan oleh Abu Isa Tirmidzi rahimahullah taala. Rasulullah mengatakan, man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin lam yatakallam fima bainahunna bisu' udilna bi'ibadati 12 sana. Barang siapa yang sholat sunnah setelah maghrib 6 rakaat, dia tidak memisahnya dengan kata-kata yang buruk, maka ibadahnya itu sama dengan ibadah 12 tahun. Bayangkan, makanya orang sholat 6 rakaat sudah 12 tahun, gue nggak usah sholat. Ini sudah sama dengan 12 tahun. Ingat hadis ini dhaif, maka nggak bisa dipakai.
Kemudian hadis lain diriwayatkan Abu Isa juga, ya, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'dal maghrib 20 rakaah." Barang siapa yang salat setelah maghrib 20 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membangun rumah bagi dia di surga. Hadis ini dhaif sekali. Jadi salat yang warid 2 rakaat. Tapi Anda boleh menambah jadi 4, Anda boleh menambah jadi 6, jadi 8. Tapi sunnahnya sunnah mutlak. Bukan karena hadis ini gua mau kepingin 12 tahun nggak sholat ini. Nggak bisa dalil ini dipakai untuk sholat yang dinamakan kadang-kala dengan sholatul awwabin. Kemudian beberapa sunnah setelah maghrib adalah larangan tidur. Larangan tidur sebelum sholat maghrib, sebelum sholat isya. Rasulullah SAW melarang tidur sebelum sholat isya, dan ngobrol setelah sholat isya, termasuk ngobrol nonton TV. Betul nggak? Termasuk ngobrol nonton TV. Dalam artian Rasulullah SAW mendidik umatnya supaya menjadi para pejuang yang siap berjuang. Orang kalau ngobrol setelah sholat isya itu biasanya nyambung, karena waktunya panjang sekali. Wah, masih belum, nggak ada waktu sholat lagi. Maka biasanya subuhnya akan ketinggalan dengan ngobrol itu. Sholat malamnya nggak bangun. Jadi Rasulullah SAW mengajari umatnya supaya tidak ngobrol setelah sholat isya. Kita ngobrolnya sekarang kapan? Kita sekarang ba'dal isya, ba'dal maghrib, ba'dal isya. Tapi kita nggak akan malam-malam untuk kajian ilmu. Nggak ada masalah, asalkan menjaga ibadah malam dan subuh tetap terjaga. Jangan gara-gara amalan yang sunnah, wah kita ini mengkaji ilmu sampai jam 12 malam, subuh jam 7 baru bangun. Nggak benar. Jadi yang tadi malam itu nggak ada manfaatnya loh. Seharusnya tetap dijaga. Jangan sampai karena sunnah-sunnah akhirnya yang wajib ketinggalan. Jadi tetap harus dijaga. Kemudian makan malam, adab-adab makan insya Allah semua pada tahu. Kita akan tinggalkan adab sebelum tidur. Ada satu sunnah bagi orang-orang asing yang kebetulan ada di sini yang tidak membawa keluarganya. Ini berkaitan dengan antum-antum. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atala ahadukum al-ghaibah fala yatruk ahlahu lailan." Apabila seorang lama meninggalkan keluarganya, jangan mengetuk rumah istrinya malam-malam. Larangan ini di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW biasanya kalau mau masuk kota Madinah, beliau ngirim orang supaya mengumumkan kepada orang-orang beliau mau datang. Sahabat-sahabat mau datang, biar apa? Biar istri pada siap-siap, rumah yang amburadul biar rapi. Kalau enggak, anak mau supres sampai rumah istrinya bau masih. Gue datang jauh-jauh lu dalam keadaan seperti ini, ribut akhirnya. Pesan Rasul, kabari. Mungkin sekarang sudah ada HP, tinggal telepon, aku mau datang. Jadi siap-siap. Di zaman Rasulullah SAW ada 2 sahabat yang menyalahi perintah ini. Dia datang malam-malam ke rumah istrinya. Mungkin ada keraguan istrinya ini, mungkin lagi ngapain, mungkin sama orang laki lain gitu kan. Dan terjadi betul, dia melihat di rumah istrinya ada orang laki. Orang laki itu siapa? Bisa jadi adiknya si istri, kakaknya si istri. Tapi karena dia marah, bertengkar, ceraikan istrinya. Itu salah satu akibat kita tidak mengikuti perintah Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat itu mendapatkan bersama, ada 2 sahabat mendapatkan bersama istrinya orang lain. Perlu hati-hati, ikutilah perintah Rasulullah SAW. Kabarin istrinya kalau mau datang
malam hari, mungkin Anda dari Jeddah, dari mana, kabarin supaya yang di rumah siap-siap untuk menyambut Anda. Kemudian adab sebelum tidur, karena kita malam nggak boleh ngobrol habis isya, kita akan tidur. Adab yang diajarkan Rasulullah SAW banyak sekali. Yang pertama, mematikan siraj. Siraj itu lampu minyak. Jadi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, atfi'ul masabiha idza raqadtum wa ghalliqul abwab wa awqul asqiya wa khammirut ta'am wa syarab wa ahsibu qala walau bi'udin ta'aruduhu alaih. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian mau tidur, matikan lampu yang dari lilin, ya, mungkin lilin, lampu minyak, itu suruh matikan. Mungkin sekarang sudah jarang yang pakai lampu dari minyak, tapi ada masih hal-hal lain yang menggunakan api. Apa? Kompor dimatikan. Bayangkan Rasulullah SAW ini mengajarkan umatnya sempurna sekali. Kompor dimatikan, setrikaan dicabut, hal-hal yang berbahaya yang berkaitan dengan api dan panas kita matikan sebelum itu, dan itu dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ghalliqul abwab, tutup pintu rumah. Jangan, wah gua tawakal sama Allah, mobil nggak gua kunci, biarin kunci gue taruh di mobil, gue tawakal sama Allah. Nggak benar. Rasulullah ngajari umatnya ada sebab-sebab yang harus kita ambil kalau kita ingin keamanan. Wa ghalliqul abwab, tutup pintu. Mau tidur, cek pintu rumah, selesai baru tidur. Kemudian wa auqul asqiyah, tempat-tempat minuman ditutup. Kalau yang pakai tali diikat, makanan juga ditutup supaya nggak ada bakteri-bakteri yang masuk. Anda lihat bagaimana anjuran Nabi kepada para sahabatnya. Itu adab sebelum tidur. Kemudian ada adab yang berkaitan dengan kita. Kalau itu berkaitan dengan rumah kita, dengan tempat tinggal kita. Adapun adab yang berkaitan dengan kita, dalam hadis riwayat Bukhari, Anil Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada Bara' bin Azib. Apa sabda Nabi? Ya Bara', wahai Bara', idza ataita madja'aka, kalau kau mau datang ke tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka wudu'lah, ambil air wudu seperti kau mau sholat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman, kemudian merebahlah ke samping kanan tubuh kita yang kanan. Thumma qul, kemudian Rasulullah mengajarkan doa. Kita akan baca doanya sebentar lagi. Rasulullah mengajarkan kita wudhu. Apa hikmah di balik itu? Banyak sekali hikmahnya. Kalau Anda melihat iklan-iklan di TV nyuruh anaknya cuci kaki sama cuci tangan kalau mau tidur. Ayo cuci kaki dulu, cuci tangan dulu. Rasulullah tidak mengajarkan hal itu. Wudhu seperti mau sholat. Bapak-bapak kita santai ya, karena waktunya sudah habis ini. Mau dilanjutkan atau asir di belakang yang kehausan insyaallah datang. Wudhu seperti sholat. Kenapa harus wudhu? Atau dianjurkan wudhu? Orang tua marah kalau anaknya, oh kakinya kotor, cuci dulu sebelum naik tempat tidur. Tapi dalam Islam yang dianjurkan adalah wudhu seperti sholat. Wudhu seperti cuci tangan dulu, kumur-kumur, istinsyak masukkan. Anda subhanallah, begitu sempurnanya Anda membersihkan wajah Anda, kumur-kumur membersihkan mulut Anda yang setelah makan. Kalau mungkin sekarang disuruh sikat gigi sebelum tidur, Rasulullah sudah ngajarkan dulu 14 abad yang lalu. Kumur-kumur supaya tidak ada bakteri di mulut Anda, yang Anda kalau tidur berjam-jam bakteri itu akan tinggal di sana, akan sakit gigi, penyakit yang macam-macam. Istinsyak, menghirup air kemudian mengeluarkan kembali. Karena selama Anda di luar kerja, ngobrol, Anda menghirup debu-debu.
Kalau debu itu selama 6 jam Anda tidur melengket di hidung Anda, apa yang akan terjadi? Rasulullah mengajarkan dibersihkan hidung, wajah. Kalau orang sekarang mau tidur pakai apa? Bukan masker mungkin, yang kayak odol itu, krim umpamanya. Dari dulu Rasul ngajarkan wudu, bersihkan pakai air. So bersih wajahmu, nggak perlu cuci muka ke salon. Sekarang Anda tahu kenapa orang butuh cuci muka ke salon? Karena banyak sunnah-sunnah Nabi yang nggak diamalkan. Itu debu sampai nempel 3 cm mungkin di wajahnya. Tapi kalau sebelum tidur bersihkan wajah, cuci muka 3 kali, wudu seperti sholat. Tangan pegang yang macam-macam, bersihkan tangan. Kaki bersihkan, baru tidur. Ini adalah benar-benar ajaran yang perlu kita amalkan. Siapa yang sudah mengamalkan sunnah ini? Bapak-bapak, siapa yang sudah mengamalkan sunnah ini? Gak usah malu. Kadang-kadang cobalah. Gak butuh berapa lama. Mungkin wudu berapa menit? Anda kalau wudu berapa menit? 10 menit? Mandi kali kalau 10 menit. 3 menit selesai. Bersihkan. Kemudian wattaji' ala syiqqikal aiman, merebahlah ke arah kanan. Tidur miring ke kanan. Subhanallah. Yang pertama Anda harus ingat, Muhammad ini pilihan Allah. Kalau Anda melihat Muhammad dimasukkan ke 100 orang berpengaruh di dunia, gak butuh itu Muhammad. Dan mereka banyak melecehkan Muhammad dengan meletakkan Muhammad di nomor 1. Setelah Muhammad siapa? Newton. Ajib min hadza Newton ini. Muhammad, nggak ada yang seperti Muhammad. Dia adalah sayyidu waladi Adam, yang paling mulia dari anak-anak Adam. Rasulullah mengajarkan kita tidur miring ke kanan. Ingat, sabda Nabi adalah wahyu dari Allah Jalla Jalaluh. Miring ke kanan. Kenapa kok miring ke kanan? Siapa di antara yang hadir di sini yang pernah membaca manfaat tidur miring ke kanan? Tolong angkat tangan. Bagi-bagi ilmu. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian disembunyikan. Ada mic nggak buat yang hadir ini biar yang lainnya dengar? Ustadz Ahmad, kayaknya mic ini dipakai. Oke, supaya nggak ngantuk ya. Kalau saya ajak ngomong ntar saya yang ngantuk. Bisa. Oke, kalau gitu silahkan. Lambung kita di sebelah kanan. Jadi kalau kita miring ke kanan, lambungnya terlindungi. Oke, salah satu manfaat. Oke, yang kedua, iya. Jadi saya bukan dokter, cuma saya membaca. Jadi ilmu yang saya dapatkan bukan karena saya kuliah di kedokteran. Jadi kalau salah tolong dibetulin. Saya membaca bahwasanya menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Paru-paru yang di kiri itu lebih kecil daripada yang di kanan. Kalau kita miring ke kiri, jantung itu akan jatuh ke paru-paru yang lebih kecil ini. Akhirnya berat kerjanya paru-paru karena tertindih oleh jantung. Kemudian letak jantung itu bukan di tengah, agak miring ke kiri. Sudah agak miring ke kiri, nindihin paru-paru lagi. Adapun kalau miring ke kanan, paru-paru kanan itu lebih besar dan tidak bermasalah kalau ditindih dengan jantung yang jaraknya jauh, tidak seperti jaraknya yang kiri. Itu salah satu manfaat untuk jantung dan untuk paru-paru. Jadi tidur miring itu ke kanan lebih sehat. Kemudian manfaat lainnya, siapa yang mau menambahkan yang pernah membaca? Oke, siapa yang sudah mengamalkan tidur miring ke kanan? Apa yang Anda rasakan?
lebih segar. Jadi beda tidur miring kiri atau miring kanan, itu beda dengan tidur telentang. Tidur telentang, lidah kita akan menutupi tempat pernafasan karena jatuh ke belakang lidahnya itu. Sedangkan kalau miring, lidah nggak akan menutupi jalurnya pernafasan. Orang kalau tidur telentang biasanya mendengkur karena perjalanan nafasnya itu terhambat, lidah itu jatuh ke belakang. Tapi kalau ke kiri tidak. Itu salah satu manfaatnya tidur miring. Kemudian ya masih banyak yang lainnya, tapi ada penelitian yang mengatakan bahwasanya ibu hamil itu lebih baik tidurnya telentang atau gimana, atau anak-anak lebih baik tidurnya tengkurap. Wallahu a'lam bishawab. Tetap wahyu ilahi itu lebih sempurna karena namanya penemuan. Iya, sekarang ngomongnya lebih baik tidur telentang. Iya, sekarang lu ngomong. Tahun depan ada penemuan baru, enggak, lebih baik tidur miring ke kanan. Tetap yang namanya penemuan manusia berkembang, tapi kalau wahyu ilahi sudah pasti. Dari siapa wahyu itu? Dari Sang Pencipta. Kemudian juga tidur miring itu menyebabkan lurusnya, mungkin tadi kalau bangun enak gitu ya, lurusnya tulang punggung itu menjadi lebih enak. Iklan-iklan di TV, iklan-iklan orang kalau jual bantal tidurnya kemana? Miring biasanya. Kemudian kalau tidur miring itu kaki lurus apa bengkok? Bengkok sedikit. Kenapa? Supaya perut tidak ketarik. Dan Anda melihat kalau dokter meriksa perut itu biasanya suruh tekuk kakinya sedikit, meriksa perut. Itulah manfaatnya. Beberapa manfaat, insya Allah masih banyak manfaat yang lainnya dari tidur miring. Tidur tengkurap dilarang oleh Rasul SAW. Pernah Rasulullah melihat sahabat yang tidur tengkurap di masjid, dan ini banyak orang Indonesia tidurnya tengkurap. Kapan Anda membuktikan hal ini? Kalau musim haji, mungkin di Damam jauh dari Medina ya, itu kalau di Masjid Nabawi jemaah-jemaah haji itu pada tengkurap tidurnya sama orang Arab. Liatin sama dia, nggak ngerti. Orang Arab mau ngomong bahasa Arab, ini nggak ngerti bahasa Arab kata dia. Cuma nggak boleh. Rasulullah melarang karena kata Rasulullah SAW, hadhihi dij'atun yubghiduha Allah. Tidur seperti yang dibenci sama Allah SWT. Dalam riwayat lain, tidur itu tidur jahannamiyah, tidurnya penghuni neraka. Bahayanya tidur tengkurap apa? Nafas jadi nggak lancar. Karena kan dada ini naik turun gitu. Tapi kalau Anda tengkurap, akhirnya yang naik turun apanya? Punggungnya akhirnya. Berat dengan berat punggung itu sendiri. Kemudian iya, itu yang pertama Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk wudhu sebelum tidur. Yang kedua, tidur miring ke kanan. Kemudian yang ketiga, itulah keindahan Islam. Islam bukan cuma mengajarkan kesehatan jasmani, Islam juga memikirkan kesehatan rohani. Rasulullah mengajarkan membaca doa. Doa sebelum tidur banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Banyak lagi doa-doa yang lain. Di sini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani. Yang diajarkan doanya, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan semua urusanku aku serahkan kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan punggungku aku sandarkan kepadamu. Raghbatan wa rahbatan, la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Orang kalau pulang kerja mau tidur tuh biasanya beban kerjaan dia itu penuh. Mikir mau tidur, ya Allah, utang belum dibayar, ya Allah, banyak itu kerjaan belum selesai, ini besok ada pertemuan, banyak beban-beban yang seharusnya tidur menjadi tempat untuk istirahat dan ketenangan, malah mimpi buruk Anda akhirnya. Di sini Islam mengajarkan baca doa, serahkan semuanya pada Allah SWT. Semuanya, aku, diriku ya Allah, semua urusanku aku serahkan kepadamu.
raghbatan wa rahmatan, karena aku takut dan mengharap kepada Allah. Kepada siapa kita mengharap yang akan menyelesaikan urusan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? La malja wa la manja, tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk memohon pertolongan, untuk bersandar kecuali kepadamu ya Allah. Bayangkan, Anda tadi sudah sehat jasmani Anda, sekarang Anda ingin kesehatan di hati Anda, ingin tenang tidur, bangun kepingin seger. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan dengan nabi yang kau utus ya Allah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang berbuat ini, fa in mitta, kemudian mati pada waktu malam hari itu, mitta alal fitrah, mati dalam keadaan fitrah, karena urusannya sudah dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah faedah dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, karena waktu terus bergulir, kita kayaknya sampai tidur aja, tidak akan sampai subuh. Sunnah sebelum tidur juga disunahkan membaca subhanallah berapa kali? Alhamdulillah berapa kali? Allahu Akbar berapa kali? Apa faedahnya? Angkat tangan. Siapa yang mengamalkan ini atas dasar sunnah Rasul SAW, apa faedahnya? Memberikan kekuatan. Subhanallah. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, putri baginda Nabi yang sangat disayangi oleh beliau. Beliau itu, ibu-ibu yang di sana, coba Anda lihat bagaimana putri baginda Nabi. Beliau itu kerja bikin tepung sendiri, giling tepung itu dulu pakai batu sama batu, ada lubangnya, digiling sendiri sampai tangannya itu, ya biasalah orang kalau pegang sesuatu terus-terusan merah tangannya, lecet kadangkala. Itu yang terjadi dengan Fatimah. Berat dengan pekerjaan dia Fatimah. Suatu hari mendengar Rasulullah SAW ada kiriman tawanan-tawanan budak-budak. Pikirnya Aisyah, Fatimah ada yang bisa membantu. Akhirnya berangkat ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Nabi tidak berjumpa dengan bapak dia. Kemudian dia menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan kepada Aisyah, tolong sampaikan kepada Nabi aku datang. Oke. Akhirnya Nabi malam hari datang. Malam hari datang, diomongin tadi Fatimah datang ke sini. Akhirnya Rasulullah SAW langsung menuju ke rumahnya Fatimah. Masuk rumah, mendapati Fatimah dan Ali sedang berbaring di tempat tidur. Mereka mau bangun, kata Rasulullah, lah biar kalian seperti itu. Rasulullah tidur di tengah-tengah antara siapa? Antara menantu dengan anaknya. Ada bapak-bapak yang tidur di tengah-tengah antara menantu dengan anaknya. Kadang-kadang nggak ngurus sama urusan, udah anak udah kawinkan kau, ya sudah lah urusan suamimu. Tidak, Rasulullah SAW tetap memperhatikan anaknya, memperhatikan menantunya, baik kepada menantu, baik kepada anak. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala khairin mimma sa'altuma, apakah kalian mau aku kasih tahu dengan yang lebih baik dari yang kalian minta, lebih baik dari pembantu, lebih baik dari pekerja yang membantu kau kerja? Siapa yang nggak mau? Tentu mau. Apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sabbih, baca tasbih sebanyak 33 kali, baca alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, tamamumiyah 100 semuanya. Hadza khairun lakum minal khadim, lebih baik daripada pembantu buat kalian. Jadi ibu-ibu yang merasa susah karena nggak punya pembantu, minta sama Allah kekuatan. Nggak harus maksa suaminya, Pak kapan ada pembantu ini, gue udah capek kerjaan ini. Minta sama Allah SWT kekuatan. Kemudian sholat witir disunahkan sebelum tidur bagi yang takut nggak bangun ya. Kemudian menulis wasiat juga disunahkan, karena siapa tahu Anda punya sesuatu ingin diwasiatkan.
Karena Anda mati dahulu, akhirnya nggak sampai wasiat itu. Wasiat ingin mewakafkan, kalau aku mati tolong ini dikasihkan, tulis wasiat itu sebelum tidur. Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian banyak hal lain sunnah-sunnah Nabi yang diajarkan pada malam hari, mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin pada waktu yang akan datang, karena saya melihat sudah lebih waktu saya. Minta maaf atas waktu yang saya habiskan. Apabila yang saya sampaikan itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang salah, itu dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.